And that's the bottom line, cause Stone Cold said so. What? What? Steve Austin lahir dengan nama Steve James Anderson di Victoria, Texas pada tanggal 18 Desember 1964. Ibunya bernama Beverly dan ayahnya James Anderson. Mereka bercerai ketika dia berusia sekitar 1 tahun. Kemudian ibunya pindah ke Edna, Texas, di mana Austin menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di sana. Lalu ibunya menikah lagi dengan Ken Williams pada tahun 68. Dia memiliki seorang adik perempuan bernama Jennifer dan 3 saudara laki-laki bernama Scott, Kevin, dan Jeff. Karena dia tidak pernah mengenal ayah kandungnya, dia akhirnya memakai nama William sebagai nama belakangnya. Dia lulus dari SMA Edna High School. Kemudian dia mendapatkan beasiswa American Football di Wharton Country Junior College. Dilanjutkan, dia mendapatkan full beasiswa di University of North Texas. Dalam American Football, awalnya dia bermain sebagai linebacker. Setelah mengalami cedera lutut, dia berposisi sebagai gelandang bertahan. Ketika berusia 7 tahun, dia sudah jatuh cinta dengan wrestling. Saat itu dia sedang menyaksikan acara di TV Houston Wrestling. Dia memimpikan akan menjadi pro wrestler. Nah, pada tahun 89, dia bergabung dengan sekolah gulat Chris Adams di Dallas, Texas. Kemudian setelah lulus, ia bergabung dengan WCCW. Faktanya, pada bulan Desember 2007, Stone Cold secara resmi mengubah nama aslinya, yaitu Steve Williams, menjadi nama gulatnya Steve Austin. Fakta lainnya, Steve Austin hampir saja mendapatkan gelar dalam bidang pendidikan jasmani. Namun, dia tidak punya uang yang banyak dan kemudian untuk memilih putus kuliah. Dia kemudian bekerja sebagai kuli loading dock di dermaga permuatan untuk bertahan hidup. Steve melakukan debut gulatnya pada tanggal 30 September 89 di World Class Championship Wrestling WCCW melawan Frogman Lee Blank, dan dia menang. Nah, saat dia berkarir di USWA, dia pertama kali bertemu dan bertanding melawan The Undertaker yang saat itu memakai nama ring The Punisher. Kemudian di periode 90, dia memulai feud dengan Chris Adams, pemilik tempat dia bersekolah gulat sebelumnya. Nah, pertandingan terakhirnya di USWA terjadi pada tanggal 3 Mei 91, di mana dia bersama Tom Pritchard kalah dari Jeff Jarrett dan Robert Fuller. Faktanya, nama Steve Austin diberikan oleh seorang penulis buku Memphis bernama Dutch Mantle untuk menghindari kebingungan dengan Dr. Death Steve Williams yang saat itu memang cukup populer. Pada tahun 91, dia akhirnya bergabung dengan WCW. Dia menggunakan nama ring Stunning Steve Austin dan dia dipasangkan bersama valet Vivacious Veronica. Debut ringnya terjadi pada tanggal 13 Mei 91 melawan Chuck Coates. Kemudian dia bergabung dengan Ginny Adams atau Lady Blossom yang di kehidupan nyata dinikahinya pada tahun 92. Belum genap sebulan memulai debutnya di WCW, dia memenangkan WCW World Television Champion dengan mengalahkan Bobby Eaton. Faktanya, gelar WCW World Television Championship adalah gelar terlama yang dia pertahankan sepanjang karirnya bergulat, yaitu selama 329 hari. Kemudian dia bergabung dengan The Dangerous Alliance milik Paul E. Dangerously. Dia juga pernah tergabung dalam tag team yang kompetitif bersama Flying Brian Pillman dengan nama The Hollywood Blondes.
Pada bulan Juni 95, dia dipecat oleh wakil presiden WCW Eric Bischoff setelah menderita cedera triceps saat bergulat di tur Jepang di NJPW Fighting Spirit Legend. Sebenarnya dia dipecat karena tidak dianggap sebagai pegulat yang luar biasa. Kemudian dengan ajakan Paul Heyman, dia bergabung dengan ECW, di mana dia dikenal dengan nama The Extreme Superstar Steve Austin. Karena kondisinya belum pulih dari cedera, Heyman banyak memberikan kesempatan kepadanya untuk melakukan promo dan melatih mix skill-nya. Dia hanya 2 kali bergulat selama bergabung dengan ECW, karena sesungguhnya dia hanya sebulan bekerja di ECW. Faktanya, dalam 2 kali pertandingan di ECW, dia melawan Mikey Whipwreck. Namun momen bertemunya mereka akan menjadi sesuatu yang ikonik di masa depan. Dia mengadopsi langkah finishing Whipwreck, yaitu Whippersnapper, dan kemudian mempopulerkannya sebagai Stone Cold Stunner. Austin menjalani debutnya di WWF pada tanggal 18 Desember 95 di Monday Night Raw. Dia dianugerahi $1 Million Champion oleh Ted DiBiase, yang akhirnya menjadi manajernya. Di malam yang sama, dia juga melakukan debut gulatnya dan berhasil mengalahkan Matt Hardy. Pada 11 Maret 96, dia diperkenalkan sebagai Stone Cold Steve Austin. Ketika itu, dia bertanding melawan Savio Vega. Faktanya, inspirasi nama Stone Cold lahir dari secangkir teh. Ketika itu, mantan istrinya yang kedua, Jenny Clark, memperhatikan Austin tidak segera meminum tehnya ketika mereka sedang berada di Inggris. Jenny berkata, "You better drink your tea before it gets stone cold." Yang artinya, sebaiknya kamu minum tehnya sebelum menjadi dingin. Di event King of the Ring 96, dia berhasil menjadi juara dan di final mengalahkan Jack the Snake Roberts. Namun bukan kemenangannya yang akan menjadi legenda, melainkan istilah Austin 316. Ketika itu memang dia sedang memainkan karakter heel. Dan di saat perayaan kemenangannya, dia mengejek Roberts. Yang memang di masa itu Jack menjadi babyface. Dan di kehidupan nyata, Jack memang sedang mengalami pertobatan secara pribadi di mana dia menjadi umat Kristiani dan sedang mengalami perubahan rohani. Kitab Injil Yohanes 3 ayat 16 merupakan salah satu ayat yang dihafal oleh para penganutnya dan menjadi ayat emas. Namun Austin dengan berani berkata bahwa tidak perlu Jack Robert mengingat ayat tersebut. Karena mulai malam itu yang akan ada di otak sang lawan hanyalah kitab Austin 3:16 yang berkata bahwa Steve Austin akan menendang bokongnya. Talk about your Psalms, talk about John 3:16. Austin 3:16 says I just whipped your ass. Austin 3:16 akhirnya menjadi salah satu slogan paling populer dalam sejarah gulat dan menjadi salah satu t-shirt terlaris dalam sejarah merchandise WWE. Austin memiliki salah satu feud yang epic bersama Bret Hart. Feud mereka dimulai dengan Austin menantang dan mengejek Bret Hart untuk bertarung, yang akhirnya diterima oleh Bret Hart. Kemudian Brian Pillman melakukan wawancara dengan Austin mengenai pertandingannya melawan Bret Hart. Pillman tidak sengaja memuji Bret Hart. Seketika Austin menjadi marah dan menyerangnya. Kemudian ini akan mengarah ke segmen kontroversi yang terkenal, Pillman's Got a Gun, di mana Austin mencoba menyerang Pillman dengan masuk ke rumahnya ketika Pillman sedang merawat lukanya. Pillman telah mengantisipasinya dan dipersenjatai dengan pistol. Nah, balik lagi ke feud Bret Hart, akhirnya mereka memiliki beberapa pertandingan yang sangat epik. Royal Rumble 97. Austin masuk di urutan kelima.
Awalnya dia berhasil disingkirkan oleh Bret Hart. Dengan cerdiknya, dia menyelinap kembali ke ring dan menyingkirkan Bret Hart di final. Kemudian dia berhasil memenangkan Royal Rumble. Dan ini adalah pertama kali dia memenangkan Royal Rumble. Faktanya, Stone Cold Steve Austin adalah pemenang Royal Rumble terbanyak sepanjang sejarah WWE, yaitu sebanyak 3 kali. Fakta lainnya, Stone Cold, Hulk Hogan, dan Shawn Michaels hanya mereka yang pernah meraih kemenangan di Royal Rumble secara berturut-turut atau back-to-back. WrestleMania 13. Dengan stipulasi grudge match, ketika itu kondisinya Austin telah terluka dan mengeluarkan banyak darah dari wajahnya. Namun dia tetap menolak untuk melakukan tap out ketika Bret Hart menguncinya dengan sharpshooter. Akhirnya dia pingsan karena kehilangan darah dan dia kalah. Setelah dinyatakan menang, Bret Hart terus menahan sharpshooter-nya. Namun yang epic dari pertandingan ini adalah aftermatch-nya. Karakter mereka berubah seketika. Karakter Steve Austin yang rebel malah disukai penonton dan menjadi babyface. Kemudian pada Raw is War tahun 97, Austin berpartner dengan Shawn Michaels yang saat itu sedang return dan memiliki musuh yang sama, yaitu keluarga Hart. Mereka bertanding dan mengalahkan Owen Hart dan The British Bulldog. Dan mereka berhasil meraih WWF Tag Team Champion, dan itu gelar pertama untuk Austin. Pada Summer 97, dia bertanding melawan Owen Hart untuk gelar Intercontinental Champion. Menambahkan ketentuan harus mencium pantatnya apabila kalah. Akhirnya Austin menang. Namun, salah satu kejadian dalam pertandingan tersebut akan merubah hidupnya. Owen melakukan botch saat melakukan pile driver, mengakibatkan leher Austin patah dan mengalami kelumpuhan sementara. Masalahnya, salah satu alasan dia di masa depan pensiun adalah akibat dari cedera ini. Pada tahun 98, dia memulai feud dengan sang bos Vince McMahon. Bermula ketika dia menginterupsi Vince yang sedang membuat presentasi tentang Mike Tyson. Kala itu Tyson sedang membuat penampilan khusus di WWF yang mengakibatkan brawl di antara Tyson dan Austin dan membuat Vince malu. Akhirnya diumumkan Tyson akan menjadi the special enforcer di WrestleMania 14. Yang saat itu pertandingannya antara Shawn Michaels melawan Steve Austin untuk memperebutkan WWF World Heavyweight Champion. Tyson sendiri beraliansi dengan DX yang merupakan stable-nya dari Shawn Michaels. Puncaknya, pada pertandingannya Austin menang dengan bantuan Tyson yang berhasil menghitung sampai 3, yang kemudian Tyson juga memberikan KO punch kepada Shawn Michaels. Di event St. Valentine's Day Massacre, dia berhadapan langsung dengan Vince McMahon dengan stipulasi Steel Cage Match. Austin dinyatakan menang karena dianggap sudah keluar lebih dulu. Di event King of the Ring 99,
Dia bertanding handicap ladder match melawan Shane dan Vince McMahon dengan ketentuan CEO WWF. Hasilnya, Vince dan Shane menang. Feud mereka memang sangat keren dan terbangun dengan epic. Rivalitas terbesar sepanjang masa dengan The Rock. Mungkin mereka adalah wajah terbaik di Attitude Era, baik ketika menjadi heel atau babyface. Perseteruan mereka dimulai dari perebutan gelar Intercontinental Champion pada tahun 97. Berlanjut terus sampai perebutan gelar WWE World Heavyweight Champion di awal tahun 2000-an. Mereka juga menjadi main event WrestleMania sebanyak 3 kali dalam waktu 5 tahun. The Rock tentunya bagian dari The Corporation, yang juga secara langsung ikut terlibat ketika feud Austin dengan Vince McMahon. Salah satu pertandingan epicnya terjadi di WrestleMania X7, di mana Austin menang setelah bantuan dari Vince. Mereka juga ikut terlibat menjadi tokoh penting dalam pertandingan saat invasi WCW dan ECW, yang kali ini dimenangkan oleh The Rock. Puncak rivalitas mereka terjadi di WrestleMania ke-19. 3 kali rock bottom menjadi akhir dari karir fenomenal Stone Cold di WWE. Kemudian setelah itu dia resmi pensiun di usia ke-38, yang sebenarnya masih tergolong muda. Hantaman cedera leher alasan kuat untuk Austin mengakhiri karirnya lebih cepat. Karena jika terus memaksakan bergulat bisa mengalami cacat permanen bahkan berujung kematian. Pada bulan berikutnya, Linda McMahon membawa Austin kembali. Kali ini dia menjadi CEO General Manager Raw. Tentunya posisi dia saat itu, kita ingat di mana dia berseteru dengan Eric Bischoff. Setelah itu, dia juga beberapa kali membuat penampilan khusus. Di WrestleMania 23, dia menjadi wasit tamu untuk pertandingan antara Bobby Lashley melawan Umaga, yang berstipulasikan jika Lashley kalah, kepala manajernya saat itu, Donald Trump, akan dicukur. Namun jika Umaga yang kalah, kepala manajernya Vince McMahon yang akan dicukur. Nah, pada tanggal 4 April 2009, dia dilantik di Hall of Fame kelas 2009. Steve Austin kadang juga membuat beberapa penampilan khusus untuk WWE. WrestleMania 38. Dia return bergulat setelah 19 tahun tidak pernah bergulat. Kali ini dia melawan Kevin Owens dan dia menang.
You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.